Halo semua, perkenalkan nama saya Endiko Yoyada Amin dengan NIM 123101064. Akan membahas tentang artikel yudikatif yang berjudul Identitas Keindonesiaan dan Aktualisasi Pancasila bagi Generasi Milenial di Era Digital. Artikel ini memotret hubungan generasi muda, identitas Indonesia, dan relevansi Pancasila dalam situasi digital sekarang. Yudhilatif menjelaskan bahwa tantangan global bukan hal baru. Indonesia sejak dulu selalu terhubung dengan pengaruh luar. Karena itu, pembentukan identitas tidak pernah statis. Generasi muda hari ini adalah cerminan dari dinamika itu. Penulis memuat dari gagasan kemudaan. Dalam sejarah Indonesia, anak muda punya posisi besar dalam gerakan menuju kemerdekaan. Mereka memanfaatkan pendidikan dari politik etis, lalu mengolah pengetahuan itu menjadi energi perubahan. Organisasi seperti Budi Utomo, Muhammadiyah, Syarikat Islam, PNI, sampai Kongres Pemuda menunjukkan bahwa identitas bangsa lahir dari proses panjang sekelompok anak muda yang percaya bahwa Indonesia punya masa depan. Setelah itu, penulis masuk ke perkembangan Pancasila. Ia memaparkan bahwa Pancasila lahir sebagai sintesis dari banyak pengalaman sosial dan keyakinan. Lima sila bukan rumusan abstrak. Ada nilai keutuhan, kemanusiaan universal, persatuan, musyawarah, sampai keadaan sosial. Semua nilai itu dibentuk untuk menjadi dasar etik, bukan slogan. Penulis selalu membawa pembahasan ke era sekarang. Ia menyebut berbagai tantangan baru, misalnya post-truth, otomatisasi, otomatisasi, ketimpangan global, migrasi, kriptoekonomi, sampai batas negara yang makin kabur. Dalam arus itu, generasi muda beresiko kehilangan rasa ingin tahu dan rasa peduli. Di sisi lain, generasi muda punya exposure yang sangat luas karena digital. Dua grafik yang dipakai penulis menegaskan hal itu. Pertama, data Indonesia tentang penggunaan internet usia 9-17 tahun. Kedua, grafik PPIM soal bagaimana siswa dan mahasiswa mencari pengetahuan agama lewat banyak kanal. Dari situ, penulis menawarkan 3 pintu aktualisasi Pancasila. Pintu pertama adalah titik temu. Generasi muda perlu pengalaman nyata, misalnya kegiatan komunitas, bencana, atau program kecil. Aktivitas seperti desa wisata atau kampung Pancasila memberi ruang interaksi yang jujur. Di sana, nilai kebangsaan tidak abstrak karena terjadi setiap hari. Lalu pintu kedua adalah ruang baru. Contohnya dialog antar lintas rumah ibadah atau hewan bencana. Pengalaman langsung membuat anak muda memahami Indonesia sebagai anugerah yang besar. Pintu ketiga ada platform belajar yang beragam. Anak muda tidak cukup dengan pendidikan formal. Mereka mencari contoh nyata, panutan, dan praktik sosial dari berbagai platform itu. Pancasila dapat terwujud sebagai sikap hidup. Pada bagian akhir artikel, penulis menegaskan peran intelijensia dalam sejarah negara lain. Dalam sejarah negara lain, perubahan besar lahir dari kelompok yang mempelajari situasi, membandingkan pengalaman, lalu meluapkan pengetahuan itu. Generasi muda Indonesia hari ini berada dalam posisi yang sama. Tantangan adalah menghidupkan kembali rasa ingin tahu dan keberanian untuk masuk ke ruang pengalaman baru. Nah, menurut saya isi artikel ini terasa padat tapi relevan untuk situasi digital pada sekarang ya. Penekanannya pada pengalaman langsung cukup tepat. Banyak program Pancasila sama ini terlalu formal sehingga terasa jauh dari kehidupan. Pendekatan berbasis aktivitas komunitas dan ruang lintas perbedaan lebih realistis untuk generasi muda pada masa ini. Saya juga melihat bahwa digital tidak harus dianggap ancaman. Data UNICEF dan PPIM yang dipakai penulis menunjukkan pintu baru untuk edukasi. Tantangannya bukan sekedar konten, tapi bagaimana pendidikan formal dan non-formal memberi arahan yang konsisten. Pendekatan historis yudhilatif juga memberi pengingat bahwa identitas Indonesia tidak pernah selesai. Ada fase belajar, fase ragu, dan fase mencari bentuk baru. Dalam konteks itu, generasi muda punya posisi penting sebagai penggerak, bukan penerima pasif. Mungkin demikian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.